Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Po, hati-hati, Po. Man! Karena masa lalu, persaingan, Kayak dendam, ada tekanan. cinta tak terbalas. Meninggal ketika lagi hamil. Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Waktu itu pas saya lagi kumpul ya di sini habis Isya, itu pas saya lagi ngobrol ada yang nimpuk. Itu buah kecil dari pohon samping. Katanya sih ada semacam bangsa pocong, terus ada semacam bangsa jin-jin gitu lah, Mbak. Kalau suara-suara udah sering banyak dah, namanya saya sering tidur di kuburan. Ya seperti orang anak kecil nangis, kuntilanak. Tiba-tiba kita kayak diserang gitu sama sosok kuntilanak itu. Ya semua juga di makam itu serem ya. Karena yang paling tersohor kan di dekat sumur. Waktu itu saya lagi dagang, pas lagi keliling, melihat ada orang palanya botak kecil, kirain saya anak kecil. Habis itu saya tegur, tahu-taunya tuyul. Oke, pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar dan juga rekan saya Sarah Wijayanto. Ya, dan sekarang ini kita sedang berada di salah satu tempat angker di bilangan Jakarta, yaitu di TPU Jeruk Purut. Dan di sini ternyata banyak sekali cerita-cerita yang berhubungan tentang mistis juga ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk melakukan uji nyali. Kemudian juga ada juga yang datang ke sini untuk mencari benda-benda keramat, dan cerita di balik semua itu juga sempat dijadikan sebuah film. Nah, mungkin nanti Sarah Wijayanto akan menjelaskan ada cerita apa aja sih yang terjadi di TPU Jeruk Purut ini. Baik pemirsa, kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, Sar, ini kita ada di lokasi yang banyak sekali nih dipakai tempat untuk ya bisa dikatakan mencari barang-barang keramat. Ini kan udah mulai agak di pojokan. Yang lu rasain sekarang di sini gimana nih, Sar? Dari tadi sebenarnya gue udah nggak fokus di sini ya. Ini lebih tertarik ke arah sana karena ada sosok. Ini ada pohon. Ada sosok perempuan, dia berdiri di samping pohon, seperti melihat ke arah kita. Terus tadi sebelum kita mulai gue sempet dadah. Tapi mereka tahu kan kita nggak ganggu atau kayak gimana kan? Udah Berarti masih positif ya berarti ya? Sebenarnya kalau dibilang positif juga, ini bercampur sih. Gitu. Sama ada satu sosok yang dari tadi sudah nempel di badan saya. Mungkin tidak bermaksud untuk mengganggu, tapi ya posisinya begini nih. Oke. Posisinya begini. Anak-anak ya. Tapi lu masih aman ya? Masih aman, masih aman. Gue penasaran kenapa ya yang bikin orang-orang itu mau melakukan uji nyali dan mencari barang keramat tuh apa? Pasti kan ada awal mulanya cerita apa gitu. Mungkin nanti kita bisa nyari tempat kuncinya dulu kali ya, untuk bisa coba tanya-tanya kali ya. Ada apa sih di sini, kenapa orang kayaknya rame-rame datang ke sini untuk cari benda-benda keramat. Di belakang gue ada yang mendekat. Bukan yang anak-anak tadi? Bukan. Oke, apa tuh, Sar? Sosoknya kuntilanak. Rambutnya panjang banget, tapi kayak gimbal gitu. Ini persis di belakangku sekarang. Dia ketawa-ketawa. Dia suka banyak lelaki di sini katanya. Oke, jadi pemirsa ternyata sudah ada 2 yang mencoba interaksi sama Sarah. Wat, Hah?
Kenapa, Po? Hah? Coba lihat dulu. Sorry. Lampu. Mana sih? Kayak infrared gua. Yang lari. Tuh. Oh iya. Orang nih. Cuman mana orangnya kok hilang? Kita ada orang unit nggak sih? Coba. Atau kita mau cek sana aja? Yuk, sana deh. Cek sana aja, yaudah. Assalamualaikum. Sorry. Ini tadi yang lari-lari lo? Hah? Lo ngapain lari-lari? Mau saya pingsan, Bang. Hah? Mau pingsan sama dia. Ya udah samperin. Hah? Mana? Ya ampun. Pas. Lagi ngapain sih pada emang? Babe, ini siapa? Kuncen ya? Oh, halo Be. Iya, Saya Babe, Fadi Babe, Iskandar ini. Rekan saya Sarah. Halo, Pak. Aduh, maaf. Bentar. Sar, Kenapa dicek ini? coba, Sar. Lu ngapain sih di sini berdua? Ngapa-ngapain sih? Orang cuman uji nyali aja. Be, tolong deh, Be. Oke, dulu deh. Bawain dulu ya. Netralin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Ri. Ada. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah duduk. Istighfar. Ketemu apa lo? Iya Jujur aja, ketemu apa gitu, jujur aja. sebelum pingsan Be, sempat nyium bau-bau melati Be. Oh, Akhirnya saya sempat ditimpuk. kuntilanak sini. Apa pengen coba Hah? lagi? Mau coba lagi? Hah? Enggak, ampun. Kapok. Ya. Lu balik deh. Ada yang bisa nemenin nggak nih? Takutnya kenapa-napa lagi di jalan nih. Oke deh. Itu tuh sama orang unit gue tuh. Oh iya. Siapa bilang Babe ya? Kalau mau masuk. Ya. Iya. Oke, Be, tadi udah ada 2 anak muda. Jadi ternyata mungkin ke pemirsa juga ternyata memang itu bukan cuman berita aja, tapi beruntung sekali ya. Ini apa lagi? Dengar kan? Coba jelasin dulu ada apa sih di Pohon ini. Iya, di pohon ini ada apa sih? Nih, Babe jujur aja. Di sini kan sepasang kuntilanak. Oke, gue pindah ke tengah kayaknya. Nggak apa-apa sini aja. Pas di sebelah kamu kok. Nah, ini si 2 kuntilanak ini ceritanya gimana sih, Teh? Emang ini kamu bilang karena pohonnya kembar kan? Jadi selalu berdua. Nah, si Rati sama si Maya gitu. Namanya Rati sama Maya. Ya, kalau tadinya aku Babe nggak tahu nih namanya siapa. Ternyata kalau yang setiap kesurupan ini, Babe tanya, dari mana lu, siapa lu? Dia ngakuin dirinya. Saya Maya. Dan selalu Maya sama Rati. Kalau Maya dibilang Maya, dia gelengin Oh, kepala. Rati. Rati. Ya, nah itu. Aku mau tanya dong, Be. Hah? Babe, familiar nggak dengan cerita si sosok 2 kuntilanak ini? Karena nih yang satu sosoknya mendekat ke... Tuh, ada Kenapa? kan? Kenapa sih? Bar? Kok demen banget sih Lu nimbukin? bengong dari tadi. Hah? Aku dari tadi perhatiin lu ngomong. Enggak, dari tadi tuh ada yang ngimpuk di bawah. Beneran, sumpah. Kalau bengong emang kalau bengong di sini dimusuhin. Enggak. Lu ke situ dulu bentar. Sarah kayak ngerasain sesuatu deh. Halo. Sar, apa yang lagi lu rasain, Sar? Kenapa, Sar? Sarah masih sama Ini kita? pojok 1, 2, 3, 4, ada 5 pintu ya, Pak? Hah, kok pintu? Hah? Enggak, itu kan dulu gerbangnya. Hah? Yang pohon tadi yang kita lihat itu gerbang dulu pintunya. Ada 5 gerbang? Bukan 5 gerbang, jadi setiap masuk tuh dia mencar berlima gitu. Oke. 5 makhluk lah. Itu Oke, paling Sar, gede di sana lu tuh. ngeliat apa di sana, Sar? Bisa kasih tahu coba, Sar? Kayak ini kalau ngelihatnya cahaya apa sih kayak dia membentuk kayak muter Iya, gitu ya, betul. kayak buletan gitu, buletan cahaya warnanya biru. Oke. Tapi Hijau-hijauan. ada hijaunya Nah, ya kayak hijau-hijauan, bercampur betul. gitu. Iya. Nah itu jadi kalau misalnya masuk bisa keluarnya di sana. Mungkin ada hubungannya dengan orang yang pernah dapat sesuatu di sini sih, Pak. Tanpa sepengetahuan Babe nih, suka ada yang betot-betot begitu aja. Jadi itu tanpa si izin Babe. Tapi pernah nggak, Be, dengar cerita bahwa ada orang yang memang dapat sesuatu gitu dari sini? Ada, tapi dipulangin lagi.
nggak kuat bawahnya dia. Karena apa dia? Sifatnya cuma Sar. Ini mau kemana lagi nih? sana. Ada apa lagi Be, di sana? Tapi jangan pegang sampai bunga yang itu merah pegang. Mau turun Ya. di sini. Iya benar. Ah. Yang anak-anak Yang ikut sama lu tadi. Dia di sini. mau duduk, mau turun. Jadi anak yang tadi minta dianterin. Dia ngomong apa lagi? Main yuk gitu. Ngajak main, cuman kan nggak bisa mau main apa. Iya. Kalau mau ngikut aja nemenin boleh, tapi apa namanya nggak bisa main. Soalnya narik-narik mulu. Tadi makin berat antara mau ngomong sama yang sosok tadi sama yang di punggung kan. Berat lama-lama juga ini. Ini mau turun. Tapi yang paling yang Turun dong. ingin yang maksa banget ngajak Mbak ini yang di sini. Di sini. Yang gede ya, Pak? Oh, yang gede. Nanti saya buka yang Itu yang gede tuh yang ngajak maksa di sini. Tuh ujungnya itu. turun ya. Nggak bisa main ini. Jangan kayak yang cowok dong. Ya. Iya boleh, jalan boleh ya, ikut ya, boleh ya, boleh kan teman-teman? Boleh. Ya, boleh, boleh, tapi boleh, jangan boleh. jangan di punggung ya. Nah, Di mana dia? Duduk. Dah. udah. Yang sosok yang besar di pojokan ini agak keras. Dia terus terang agak terusik dengan kita di sini. Ah, betul. Terus gimana? Kita mau coba Terserah, mau coba interaksi coba yang di pojok ini. atau Dia mau sebenarnya nggak suka sih ngeliat kita datang rame-rame kayak gini. kita mau explore yang mana lagi? Sumur. Semua. Sumur. Sumur tua. Sumur. Sumur tua. Mau ke sumur? Tapi kita nanti jangan terlalu dekat sumurnya. Tuh. Ya di depan sumur 2 meter lah. Oke. Kenapa, Sar? Apaan sih? Rati. Jangan gua Enggak, dong. Boy. Jangan gua dong, lu duluan yang maju. Sini Fat, Ayo, sini coba. Fat, sini Fat, sini Fat, sini Fat. Sini Fat. Bentar dulu. Buat Babe Oke. duluan. Boleh ya kenalan ya, Be? Boleh dong. Wah gila ini Dia- wanginya kencang banget nih, pemirsa. Biasanya kalau kenalan gini merasakan perbedaan suhu atau ada sesuatu yang berjalan atau apa tergantung setiap orang berbeda. Fadil rasanya apa? Dingin. Dingin. Tapi di bagian mana? Telapak. Nyaman atau tidak nyaman? Gue sih sebenarnya agak serem sih. Nggak Sar. enak ya? Ya udah ya. Udah kenalan, cuman ini aja permisi aja ya. Oke. Sumurnya di mana? Sumurnya mana, Pak? Yuk. Kita ke sini. Sebelah situ. Oke. Lurus aja. Atau Babe duluan. Oke, sekarang ini gue ada di lokasi yang dekat sekali dengan sumur. Be, boleh ceritain sedikit nih ke Boleh, boleh. pemirsa Mumbur Ya. Misteri tentang sejarah si sumur ini. Sumur tua ini. Ini dari kapan, terus ada apa juga di sini? Mungkin nanti Sarah juga bisa coba sambil deteksi, Sar. Ya. Ini umurnya hampir 80. Sarah, lu belakang gue aja, Sar. Nggak apa-apa, Sar. Hah? Ini nggak ada angin loh, Be. Tuh terusan. Ini apa, talinya goyang nih? Goyang. Dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sar, lu kalau nggak sebelah situ aja, Sar. Dari situ, biar. Apa nih? Kok ngeliatnya ada sosoknya perempuan lebih ke nenek-nenek. Terus udah gitu matanya kayak tengkorak, giginya panjang-panjang Di mana? Di mana? di sumur ini. Terus kan badannya tinggi ya, kayak nggak ada dagingnya, jadi kayak tulang aja gitu. Dan bajunya nempel ke badannya dia. Iya, benar Be, kayak gitu. Karena lu berapa kayak monyet, kayak ular gitu. Berubah-ubah. Kan ular, kan monyet gitu aja.
Sekarang kayak ini. Kayak gorila gitu. Babe bisa cerita sedikit nggak sih Be yang tadi sosok yang saya lihat itu apa sih Be sebenarnya? Yang kalau dari Babe tahu yang tadi yang wujudnya kurus. Itu ya penunggunya ini yang abadi. Sorry Be, ini kan maksudnya sumur ini lumayan ya, sekitar 25 meter. Iya. Ya saya sering sih ngeliat mungkin di film-film atau apalah gitu kejadian. Pernah nggak ada makan korban misalnya ada yang jatuh ke sini kan? Hampir. Ini dia refleks ya, jadi dia ini. Mainan gitu ya? Oh, jadi dia apa? Megang ini, sekuat-kuatnya. Jadi itu dia, untung kan kalau kemari tuh nggak sedikit orangnya, 8 orang, 7 orang. Jadi dia bahu-bahu tolong itu. Gue nggak ngerti sih sama otak orang-orang yang pengen uji nyali. Dari tadi juga. Maksudnya kan mereka datang ke sini uji nyali, terus harus izin sama Babe, ya kan? Alasan mereka uji nyali apa dan Babe kenapa mengizinkan itu apa gitu? Saya Babe juga pernah ya begini, pernah bingung. Kenapa sih tuh? Kok sampai berambisi gitu dia nyari? Dasarnya mau apa? Woi, apaan sih itu? Apaan sih? Kamu nggak? Hah? Tuh kan? Gitu kalau diomongin gitu. Suka nongol ya? Napas gue udah mulai berat sih sebenarnya. Oke, Be, balik lagi tadi alasannya gimana, Be? Kenapa? Bapak juga tadi kan, kenapa ya kok anak-anak sampai bela-belain kan dari jauh-jauh kemari? Ya. Dia bilang gini, ya saya mau banding-bandingan kayak nih Be, selama ini kan saya dilihat di TV, di film-film horor kan, makhluk bentuknya gini. Ternyata dia saksiin begini, ya lain dari yang lain. Yang aslinya maksudnya, pengen lihat tuh yang aslinya banget. Nah begitu bentuknya yang asli banget. Misalnya, kok kuntilanak kok di film begini, kok pocong begini, ternyata sama yang apa? Ini bau ini nih. Ini. Bau parfum tua. Yang aslinya tuh. Sar, kemana lagi? Sar? Yang sampai ujung sana. Ya, Sar, sampai ujung sana. Kenapa, Sar? Ada parfum ini. Ini gue sebenarnya agak berat banget sih, Sar. Iya dari tadi udah ngedekat kita soalnya ini ada orang tua mencoba untuk mendekat ke kita, mencoba cerita tapi dia malu lagi. Gue dari tadi ngejar supaya siapa tahu dia mau bicara sesuatu gitu. Mbak, ini panggil. Bisa, jangan sampai situ dulu. Kenapa? Ini. Kenapa? Tadi Bapak dipanggil. Kita ninggalin dia, kita belum pamit ke sumber. Ntar kita pamit dulu deh. Pamit dulu. Bapak juga. Maksudnya kalau kitanya nggak kenapa-napa, gue takut krunya kenapa-napa nih soalnya. Oh iya. Assalamualaikum. Nih, apa? Yang Babe kan belum lanjut nih. Di kondisi biasa kan kalau Babe naruh di nyari kan sih gundur dari sini. Jadi gini dia namanya, gitu. Nah terus di sini ada ularnya juga. Ada ular juga. Mustika. Ini dulu pernah mau diambil sama seseorang nih, Babe nggak kasih. Boleh nggak kita pindah? Napas gue agak berat sih di sini. Ya kita minta izin ya. Pamit dulu deh, Be. Napas gue. Ya. Iya. Mau Babe bilang. Nih, permisi. Dia udah pada mau permisi nih ya. Berarti kita udah permisi semuaan. Mustikanya juga permisi. Ada ular di sini. Iya. Nunggu. Ya, permisi ya. Ya. Sana Mbak. Udah bakal. Lu ngeliat apa, Sar? Ada cahaya dari atas. Kamera ada yang pakai night vision nggak? Satu dong, coba. Sarah ngeliat ada cahaya di atas. Lu rubah deh, coba. Gue pengen lihat. Dapat nggak di kamera kita? Lurus. Sarah kenapa sih? Hah? Ini apaan sih? Kayak ini kayak cahaya tuh panjang gitu. Mau ditawarin. Terus udah gitu minta tangan. Nah nggak tahu nih tangannya tangan apa, mau narik atau akunya yang mau ditarik atau emang mau dikasih sesuatu. Oh tadi dia coba mau nawarin sesuatu ke lo terus? Cahaya tapi cahaya tuh kayak muter gitu. Soalnya dulu sadar nggak tadi lo ketawa-ketawa? Tawa-tawa. Lo berarti tadi ketawa nggak sadar? Tawa. Lo nggak sadar lo ketawa tadi? Cuman dia cahaya gitu.
Jadi kayak mau ngambil. Babe tahu sejarah selendang tadi yang Sarah lihat? Gantung diri pakai selendang. Anak muda gantung diri pakai selendang. Nggak tahu tuh anehnya gitu. Ya, mungkin udah ajal dia kali. Ya cuma gara-gara minta beli motor aja gitu. Dia suka kemana. Mungkin ada juga nih yang jatuh dari lantai 3 ada. Nih, anak muda juga. Nah, iya. Asli ini gue udah merinding banget nih. Iya kan? Aduh, pusing Nah lagi kepala itu gue nih dia sekarang. jatuh dari ini lantai 3, bukan jatuh, bunuh diri apa? Kejut. Iya, oke. Nah kalau di situ Iya, ada kita- yang gantung diri pakai selendang. Sambil ngurain Nggak jauh dari ceritanya sini. Sarah soalnya berapa nih? Yaudah, oke, kita udah tahu ceritanya. Hah? Gue udah bukan sosok lagi, pusing kepala gue. Kita coba pindah pindah dulu lokasi ya? deh, coba. Oke deh. Boleh break dulu nggak sih sebentar? Oh my gosh, Hah? aku Ya. mau minum dong. Pusing tolong. kepala gue. Ini hantu kepala buntung ini salah satu yang terkenal di sini ya? Iya. Dari dulu ya Pak ya? Termasuk urban legendnya ya. Sekarang ini kita lagi diarahkan ke tempat lokasi yang dulunya ini memang menjadi urban legendnya di Jeruk Purut sini ya. Dulunya ini memang banyak sekali penampakan sosok kepala buntung atau sosok yang tidak berkepala, dan ini adalah menjadi legenda juga sih di TPU Jeruk Purut sini. Nah di sini kita diarahkan sama Babeh dan juga Sarah juga mencoba untuk mendeteksi bener nggak sih sosok ini itu masih ada di sekitar daerah sini. Jadi pohon ini di bagian pokoknya dari kalau misalnya dari arah sana sebelah kirinya pohon gitu. Ini pohon apa ya Be? Pohon jarak. Ini Jarak emang begini ya si berduri gitu. berduri ya? Ah betul betul. Hati-hati jangan pegang-pegang ini ya, tajam banget. Jadi di sekitar sini ya Be ya? Iya benar, sini aja nih, sekitar sini. Ya mungkin entah, ini kan sekarang udah tumpuk menumpuk kan? Entah di mana, sebelah, pokoknya di sekitar sini aja deh. Gitu. Tapi jujur selama ini ketika Babe kan di sini dari tahun 90 ya Be ya? Iya, betul. Dan cerita itu juga sampai dibuat film loh Be. Betul. Ya kan sosok kepala buntung atau sosok yang tidak memiliki kepala, bahkan katanya dia sampai membawa kepalanya itu. Babe pernah nggak melihat sosok tersebut? Babe terakhir 97. Melihat 97 itu belum ada lampu kan, waktu kepala 9 itu belum ada lampu. ini udah atas sama bawah nih tempat. Iya, Oke. Babe 97 itu dari rumah nih, itu kira-kira jam 2 kan, mau beli nasi goreng, ya kan? Pasti Babe kan lurus lewat sini kan? Lewat sini Pos ya. dia. Tiba-tiba nih jarak 10 meter, Babe nemu sosok itu. Dia selalu kan bawa anjing, sebelah kanan kan, selalu bawa anjing. Dia punya lidah tuh, kalau sekali keluar bisa 50 cm lidah. Sebenarnya banyak sosok perempuan sih di sini. Banyak. Banyak banget Ini sosok pohon perempuan. ini, dari pohon ini. Kalau dilihat dari secara mata batin, udah tua. Sebelum ada yang bagian bawah juga mereka sudah ada di sini. Kalau gue sekarang di sini ngerasain, kalau di sana kan kita tadi cukup lama ya. Kita ada ke beberapa spot, gue baru bisa ngerasain berat dan panas gitu. Ini gue baru masuk sini udah panas banget nih. Gue udah mulai cooling down, ini agak panas. Ini karena apa? Efek energi mereka atau gimana nih? Secara ini kan kalau dipikir sama tempat terbuka ya. Hah? Gini aja, Bang, majuan dikit. Mungkin ini. Maju, coba maju. Jangan di situ deh. Oh, dekat banget sama pohon ini. Lu sebelah sini deh, masternya Iya, coba. Lu udah ngecek, tadi udah ganti baterai bener? Ada yang duduk. Oh ini paling ganggu. Di sini. Ini kakinya nih. Bisa nggak? Bisa nyala nggak? Nggak bisa. Kan, hijau deh. Ini ngegelayut di sini. Itu tuh di situ, persis Makanya- di antara ini nih, antara dua ini. Kakinya di kan batangnya ada yang kecil nih. Nah, di situ. Iya. Ya, kecilin dikit nih lampunya, soalnya tadi Babe bilang katanya yang di sini nggak terlalu suka banyak yang terang-terang, banyak dikecilin dikit lampunya. Terganggu, merasa terganggu dia. Iya. Kecilin dikit lampu. Jangan di situ deh. Jangan di situ deh. Pindah. Jangan di bawah pohon. Kenapa? Nggak mau kan, bahasa dia bilang ini penghuninya tua-tua. Dia kan nggak mau ada cahaya gini. Lampunya dikecilin dikit. Boleh ada cahaya tapi jangan terlalu apa?
terang. Kecilin dikit Oh lampunya. iya, iya. Lampunya Kalau kencang. malam memang Lampunya harusnya kencang. ya sunyi Sama begitu nanti ya. sama di pohon benda begitu juga. Nggak Pohon mau benda yang terlalu- sebelah mana, Be? Nanti kita ke sana. Tuh paling gelap tuh pohonnya gede tuh. Itu markasnya. Markas ya? Markas. Oh, bukan yang di dekat sumur sana, malah justru itu Oh, markas. yang Ini ini. lebih berat. Lebih berat Ini ini. lebih berat. Oke, Sar, apalagi nih Sar yang lu rasain di dekat pohon sini, Sar? Mana? Jangan dinyaut. Di itu, di Kamera. apa? Sarung. Oh, dibuka itunya? Oh, damn. Ada yang manggil nama gua. Kedengeran, Sar? Hah? Tipis ya? Coba deh. Akhirnya udah dari bagus. Nah itu sih kayak. Be. Iya. Babe coba deketan lagi sama pohon, Be. Ya. Ya, Babe diem situ. Babe jangan bersuara dulu, Be. Ini audionya dari yang nempel Babe. Heeh. Nah, udah bagus. Silent dulu sebentar ya. Nggak ada, gue nggak dengeran. Masa sih? Nggak ada, Be. Silent ya. Coba. Kok ada yang sini? Bebe kenapa, Be? Ini Hah? bau busuk, Kenapa tadi? bau busuk. Ada sesuatu yang salah satu yang bisa dibilang jahat. Dia muncul lebih energinya jahil. Jahil. Dia bentrok dengan kita, merasa terganggu, sekarang sudah mendekat ke sini. Jangan pada jauh-jauh ya. Be, mendingan sini dulu, Be. Nggak usah digubris dulu. Yuk, nggak usah. Gue nggak tahu energinya yang ini karena gue belum ketemu dari tadi. Baru sekarang dia muncul Ini gue ngerasain, Sar. dan agak nggak enak. Nggak, bukan itu yang tadi, bukan apa-apa. Ini kayak warning, energinya nggak enak. Dia ngasih rasa energi untuk pergi karena dia merasa terusik. Pindah aja kali ya. Karena dia merasa terusik. Gue berat banget nih. Mereka enak berdua nggak apa-apa. Gue berat banget nih. Tadi gue capek dulu deh. Tadi gue kayak maksudnya merinding. Iya. Kayak ada yang lewat gitu Nggak, tadi. soalnya ini udah nyampur kan energinya dan kita kan seperti membuka komunikasi dengan mereka. Iya. Gue terutama. Jadi banyak yang mau mencoba untuk masuk, mencoba untuk berkomunikasi, tapi kan rebutan. Kita kan nggak bisa ngasih Iya, nggak semuanya. ngasih spot semuanya. Ya. Nah ini ada yang memang sosok bisa dibilang negatif, datang mencoba untuk bisa dibilang ya bukan mencoba sih, kayak ngusir sebenarnya, pergi dari sini atau nah itu kayak energinya energi ancaman. Kita masih ada berapa spot lagi sih? Kita pembuktian nanti di deket sini bisa. Hah? Mau di dekat sini aja? Hah? Ada pohon beringin nggak di depan? Bener nggak? Bener? Be, ada pohon beringin sini. Kita pembuktian bisa nggak guys? Bisa ya? Aman nggak ya? Maksudnya secara kita bisa duduk atau? Kalau bisa, memang buat hal-hal itu ya tergantung. Bapak kita coba deh. Yuk. Oke. Kok nggak enak nih? Oke, sekarang ini kita sudah ada di spot berikutnya. Ini di belakang kita ada pohon beringin. Mungkin langsung aja kita telusuri kali ya, Be. Mungkin Babi bisa ceritain sedikit nih, Be, sambil kita jalan aja. Ya, oke, ya. Ini mobil jenazah ini sejak kapan ada di sini, Be? Udah lama ini. Udah lama sekali. Sejak dari apa sih? Ngangkat korban tabrakan tuh. Hah? Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Ya 2013-an lah. Terus Sampai mobilnya sekarang. udah nggak dipakai lagi gitu ya? Iya. Boleh dong minta satu kamera, boleh lihat Dalamnya. detail dalamnya. Ini dan ini pernah dipakai ya petinya ya? Jadi kan kalau dimakamin di sini, petinya harus diangkat. Sar, ada yang lo rasain di sini? Oke, boleh tahu? Mungkin pemirsa juga sering banget ya mendengar bahwa kenapa sih pohon beringin ini selalu diidentikan dengan keangkeran ya? Betul, dengan angker.
ada sosok seperti kuntilanak, rambutnya panjang. Ada 2 kepala yang aku lihat, tapi kebalik. Jadi Badannya? kepalanya di bawah. Ya, jadi posisinya kayak gantung tapi Oke. kebalik. Di atas kita persis, Padi. Oke, gue ngerasain sekarang. Karena pohon situ. Ada 2 ya, kepalanya ada 2 ya. Maksudnya dia kayak apa, gelayutan gitu loh. Dan posisinya terbalik. Oke, kalau misalnya mungkin dari energi yang lu rasain di sini, Itu rasanya lebih kayak mual, bentrok energi, kotor, apa ya, banyak yang jahil, tempat berkumpul. Mungkin yang penunggu asli pohon ini baik, tapi yang lainnya, penghuni-penghuni yang lainnya itu nggak enak gitu rasanya. nggak enak. Yang jadi pertanyaan buat gue, ini kan maksudnya ini kan udah pinggir jalan banget ya. Udah tidak seperti zaman dulu lagi. Iya. Mungkin, kalau dulu mungkin rawa-rawa ya Pak ya. Belum dijadiin jalan, ini kan orang masih banyak seliweran ya, Iya. kendaraan. Emang masih Banyak. termasuk kuat banget? Kalau dibilang kuat, mungkin nggak sekuat yang di dalam. Tapi rame, di sini tuh rame banget. Mereka nyaman di pohon ini. Nyaman banget. Suka ada yang diganggu nggak sih Pak? Kalau lewat sini atau... Nah, kalau yang iseng, orang iseng ada. Kalau yang sosokan itu kan pengunjung juga kan suka kemari juga. Main-main di sini. Tapi nggak pernah lama. Nggak betah ya? Nggak asal udah ngeliat gini, balik. Pergi. Nah gitu. Apa yang suka iseng yang di depan-depannya itu. Jadi dia kumpul di sini, di pohon mangga ini kan. Oh, pohon yang sebelah ini ya? Pohon mangga itu. Terus baunya juga nggak enak ya? Jadi pohon mangga ini. Oke, Be, boleh ceritain sedikit ada apa aja nih? Selain yang tadi Sarah sempat rasakan juga. Nah, tapi kalau di sini ya banyak tuyul juga. Babe sendiri pun diledek. Babe diam, dia diam. Babe jalan, diikutin. Lalu babe kerja terus sampai sana tuh, sampai pergi jalan sana. Babe kerja terus. Itu biasanya kalau Babe kejar kelompok atau satu? Satu aja? Satu, oh. Tapi sebenarnya banyak di sini? Banyak. Jadi yang lain tuh nggak iseng, yang satu ini yang benar-benar ngeledek banget gitu. Oke. Itu yang babe kan kesel tuh. Iya. Lo tentuin, lo mau coba di sini untuk pembuktian atau kita mau coba di pohon benda dulu? Mau coba pohon benda dulu aja? Hah? Kenapa baterai lo? Iya. Iya. Man, baterai kamera, Man. Kita kesana dulu kan, baru kesini gitu kan? Ini kita nunggu dulu. Hah? Hah? Udah dari tadi. Oke pemirsa, mungkin sekarang kita mau langsung aja menuju ke pohon benda lagi karena di sana Sarah juga merasakan bahwa energi di sana juga cukup kuat. Walaupun di sini juga mendapatkan reaksi yang kurang mengenakan, tapi kita mau coba di pohon benda dulu karena tadi juga lumayan banyak ya. Oke, langsung aja kita ke sana. Yuk. Hah? Lo banget ininya. Baterainya bentar. Nunggu dulu. Baterai, cepetan. Lama banget ya. Ini udah. Babe nih. Apa? Apa man? Bentar. Lu di mana nih, Man? Buruan dong, ini udah malam banget kali. Man? Ya. Lu di mana? Enggak, ini si Firman dari tadi suruh ambil baterai, udah lama banget. Ini kita mau... Tapi lama banget. Man. Ini kok nggak jawab sih dia? Man, monitor, Man. Ya. Bentar. Lu bentar kemana sih? Bentar, gue lagi dipanggil sama Babe dulu nih, arah ke pohon benda. Panggil Babe. Babe. Mana ini Babe di sini kali? Hah? Kok Babe sih? Yuk. Man. Man, kemana, Man? Man. Popo, hati-hati, Po. Man. Astaga. Tuh, apa lu? Hah? Duduk. Ngapain sih lari-lari juga? Ini Babe sama kita kali. Hah? Lu apa sih? Lu dipanggil Babe? Terus lu suruh buru-buru. Nah, Babe di sana. Di sana kan Babe dia sama tadi. kita, Man. Babe di sana ngumpul. Lu ngeliat siapa sih?
ini ada ini nggak? Tolong dong dirawat dulu coba si Firman. Kasih minum deh. Minum. Iya. Berdiri. Masih kuat berdiri nggak? Ada aja. Hah? Terus ini memang besok ada yang mau... Iya, ini besok ada penguburan baru besok. Oh, ini lagi disiapin? Iya, lagi disiapin. Dan lu nggak ngeliat ini, Man? Gelap ya matanya, Man. Ah, yang tadi lo yang aku bilang, Pohon benda. yang paling apa sih yang paling orang-orang bilang paling angker tuh di sebelah sana. Yang pohon benda itu. Pohon benda ya? Pohon benda itu. Kalau dipanggil nih seseorang jangan langsung percaya gitu aja, dengerin dulu. Yaudah deh, gimana? Yaudah, Sar, ini kayaknya memang udah ngebuktiin penelusuran lu bahwa memang energi yang paling kuat. Ya mungkin lu juga bilang tadi di pohon beringin juga kuat. Mungkin kita langsung aja kali ya coba untuk pembuktian di pohon benda situ. Yaudah, Man, lu Bisa nggak, Man? ada yang bisa tolongin nggak sih? Firman mendingan suruh istirahat dulu deh. Dia nggak usah ikut ke lokasi kita daripada kenapa-napa. Bisa orang pingsan lu. Tolong. Mungkin kayak ini sudah menegaskan tanda-tanda bahwa memang energi yang dirasakan Sarah tadi juga mengatakan bahwa di pohon benda sebelah sana memang energinya sangat kuat ya, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin biar kita nggak penasaran, kita coba untuk melakukan pembuktian aja langsung kali ya. Oke, yuk kita langsung ke sana aja. Mana ya? Lewat sini aja. Hati-hati ya. Ini bolongan. Jalannya agak susah Iya. soalnya. Tanahnya kan masih baru gembur soalnya. Car, hati-hati nih, jalannya turun. Iya. Ini tanahnya agak ambruk nih, kuburannya nih. Ini apa nih, Be? Ini pohon benda. Nah ini yang dibilang makhluk apapun ini kumpul di sini. Maaf ya Pak ya. Gila, gua merinding banget. Tantangannya nih di Parah, cepet banget gue merindingnya sekarang. Hah, gue merindingnya cepet banget di sini. Ini wanginya nggak enak loh di sini. Ya gitulah, bau-bau gituan. Ini pernah nih Ada cerita apa, Be, di sini, Be? 3 orang. Kan sebenarnya 3 orang ini kalau di sini Babe nggak kasih. Mendingan berdua, lebih baik berdua berempat gitu, daripada bertiga. Nggak boleh ganjil, Nggak boleh ganjil, itu kan ganjil paling dikit. Ah. Nah ceritanya tuh Babe udah larang kan. Ternyata dia batu juga nggak mau. Udah Bandel coba maksudnya. bandel. Terserah kan, dia duduk di sini nih. Sini. Sama di sini. Ini baru ganti ini kan, ganti bangkunya tadinya hitam gini. Udah gitu, Babe tinggal kan. Ternyata nggak 5 menit tuh temennya lari-lari. Be, itu teman saya, Be, katanya. Kenapa? Pingsan. Babe lihat aja sendiri ke sana. Udah lari tuh sama temannya tuh. Nah tiba-tiba yang di sini tuh udah ini saling tumpuk gini. Yang satu tuh darahnya udah banyak. Ini darah beneran. Darah beneran, keluar darah dari mulut. Jadi yang satunya lagi tuh kan karena dia jatuh begitu di ban yang belakang. Terus Babe tanya, setelah sadar gitu, Babe habis obatin, dia kenapa nih gitu? Dia seakan-akan ada yang tonjok katanya itu, kepalanya itu kayak buah kelapa. Sempat dicek medis atau Babe obatin gitu ya? Waktu Babe obatin kan itu kan dicampur kesurupan. Sama Babe kan ngeluarin yang cuma yang kesurupan. Tentang yang medis itu mah urusan dokter kan. Terus darah keluar terus. Nah ceritanya kan darah banyak nih. Di bangku ini ada, di situ ada. Setelah itu tuh habis gitu datang tuh tamu Babe lagi 6 orang kan. Babe antar lagi ke sini. Kalau genap nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, udah banyak gitu. Ceritanya Babe nih punya inisiatif gini, gue mau cuci apa? Bangku yang banyak darahnya Yang nih. darah kemarin, iya. Begitu saya Babe baru sampai setengah jalan, ada sosok orang tuh kayak cewek, cuman kepalanya doang gitu. Lagi jilatin bangku ini sambil itu. Itulah akibatnya kalau sok nantang. Iya. Sarah kenapa, Sarah? Mbak. Sebentar, iya, oke, baik. Saya temenin Sarah bentar. Iya. Yang mana Sarah yang lu lihat, Sarah?
Di deket pohon, di deket apa namanya? Sorry, di deket tembok, maaf. Tembok Yang ada di pohon daun gede sedikit. kan ya? Iya, iya. Sebelah sini ya. Itu. Coba deh. Kok anak yang tadi? Sama Yang di yang tadi sana. di awal Di sana benar. Iya, yang tadi gendong Yang ikut ke- sama lo terus gitu. Iya. Ini kita mau pembuktian di mana nih enaknya? Lo feelingnya di mana? Di sini paling gue sih ngerasain gue cepet banget di sini merinding. Kalau di sana gue agak lama tuh. Di situ langsung cepet berat. Kalau di sini merindingnya gue cepet banget. Bisa sih di sini boleh. Mau di sini. Ini pembuktian campers berarti cabut semua kamera di tripod apa gimana? Sama kita doang. Berlima doang berarti kita. Ya udah, sini Oh, aja. sorry, sebentar. Sebelum mulai. Be, ini kan berlima kita ganjil ya? Gak boleh ya? Ganjil. Harus ada satu lagi, 6. Nggak, gini. Nggak gini, lu mau tambahin satu orang atau kita mau ngetes ganjil? Hah? Gak udah. Ya gue sih cuma nyaranin doang. Maksudnya ngepas aja Berenam aja. gua, Sarah, campers 3. Dan jangan di sini ya soalnya nih, gue dari tadi ngeliat agak ngeri nih. Buat safety sih sebenarnya, lebih ke safety ya. Yuk, boleh kalau mau di sini. Oke, pemirsa Mumbul Misteri, mungkin tempat ini tempat yang cocok. Tadi juga kita udah diskusi juga sama Sarah bahwa di sini memang energinya paling kuat ya Sarah di depan pohon benda. Sarah udah siap? Siap. Oke, kalau gitu pemirsa langsung aja kita mulai untuk pembuktian di lokasi pohon benda. Kita mulai dari sekarang. Lu bisa ceritain ke kita ketika lu udah mulai merasakan apapun itu. Gue agak merinding sih sebenarnya, agak kayak angin lewat gitu, tapi ini gue ngecek pohon sih nggak gerak sih. Kamu lebih berat nggak rasanya? Ya berat, sesak, terus kayak dari tadi kayak banyak yang lewat gitu sebelah gue. Ini semakin mendekat ke sini memang rasanya lebih berat. Secara energinya kayak ada tekanan. Di sini kenapa dari banyak cerita itu orang bilang paling angker, paling banyak mendapatkan gangguan yang cukup ekstrim karena memang yang ada di sini itu bisa dibilang paling tua. Dan memang kita tidak bisa asal-asalan di sini. Banyak orang yang menyalahgunakan, akhirnya jadi nggak baik hasilnya. Karena niat orang yang datang itu ya. Aku berat banget nih badannya. Lu mau coba duduk dulu? Nah, duduk boleh ya? Kayak duduk kayak. Ini sih yang tadi diceritain Babeh bahwa berapa yang 5 orang itu loh Sar. Ya, oke, tapi nggak apa-apa deh, gue coba duduk dulu sini. Oke, pemirsa, ini sepertinya Sarah mencoba untuk berkomunikasi dengan salah satu makhluk yang ada di sini. Sampai saat ini gue juga belum tahu nih siapa yang mencoba berkomunikasi sama Sarah. Kalau udah bisa ngomong, Sar, boleh ceritain. Gue nggak tahu, gue cuma bisa ngerasain merinding doang sini. Aman, Sar? Masih di sini sama gue?
Oke, tadi gue ngeliat ada mbah-mbahnya kayak pertapa gitu, bajunya putih, terus antara baju dengan ikatan kepala tuh seperti nyambung. oke. Dan kalau dilihat rambutnya juga panjang gitu, yang dilihat gitu, terus ada Jenggot. apa ya, Iya, jenggot. Ya tadi gua ngeliat lu kayak gerak-gerik. Tapi beliau enak banget, maksudnya secara energi nyaman gitu. Tapi tadi sempat ada warning Apa warning? karena banyak yang tidak baik juga di sini. Apa yang kamu minta, kamu dapat. Apa ya artinya? Jadi dia ngomong apa? Jadi apa yang tujuan kita kesini apa, ya itu yang kamu dapat. Jadi kayaknya sih kalau mencoba menerjemahkan, banyak orang kesini itu yang tujuannya aneh-aneh. Jadi minta sesuatu yang bisa dibilang yang negatif gitu. Akhirnya ya nyampenya yang dirasakan, yang dialami juga nggak bagus, malah bisa kebawa pulang. Ini banyak ini juga nih. Aduh. Kenapa? Ada apa sih? Aku bilangnya nyai gitu. Udah. Ini leher lu aman, Sar? Aman. Oke. Sar, masih aman? Oke. Sar. Mari, Sar. Ya Allah, apaan tuh? Udah sama gue di sini, Sar? Udah. Kayak lu tadi cukup bikin gua serem sih. Geser aja deh, geser. Ini keras banget, gue juga gak enak banget. Sosok perempuan cantik itu seperti kita melihat sesuatu yang indah. Kita dikasih sesuatu yang indah. Tapi di balik itu ada sesuatu yang justru malah mencelakakan kita. Mungkin yang lu ngomong tadi bahwa kelihatannya di depannya itu indah. Kelihatannya bagus. Tapi ternyata di balik itu semua, baik lagi seperti yang tadi lu bilang kata petapa tadi, bahwa apa yang lu minta dalam hati lu itu yang dikasih. Ya kan? Walaupun pertama kali, mungkin, ini yang gue minta, bener nih A, gitu kan. Tapi ternyata yang didapat, ya itu. Yang buruknya tergantung niatnya gitu. Dan ternyata banyak sekali yang datang ke sini memang niatnya bisa dikatakan agak kurang baik sih. Makanya tadi juga selain diperingatkan, ternyata kita juga dapat, mungkin bisa kita katakan serangan, Sar. Iya, tadi cukup menyerang sih tadi. Dikasih lihat langsung. Tapi kan tadi sebelum kita melakukan pembuktian di sini, lo juga sempat bilang kan di pohon beringin sana bahwa di sana juga energinya juga ada korelasinya sama di sini. Lo masih kuat nggak kira-kira kalau kita coba di sana pembuktian? Boleh. Oke, sambil jalan nanti kita coba sambil minum dulu. Yaudah, oke. Tim, lampu boleh nyala deh, lampu boleh nyala. Kita pelan-pelan jalan ke pohon beringin. Gue masih penasaran karena Sarah juga sempat bilang bahwa ada energi yang hampir serupa, sama-sama kuat antara pohon benda sama pohon beringin. Jadi kita coba untuk melakukan pembuktian sekali lagi di depan pohon beringin sana. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di bawah pohon beringin. Mungkin tadi kita sudah melakukan pembuktian di depan pohon benda ya. Tapi gue mau coba lagi dan gue minta tolong Sarah lagi coba untuk melakukan pembuktian di sini. Karena apa? Karena Sarah juga awal ketika penelusuran sini bilang bahwa mungkin energi di pohon benda itu kuat, tapi di sini nggak enak. Oke, kalau gitu langsung aja kita melakukan pembuktian di bawah pohon beringin. Boleh pinjem ini nggak?
Lo ngerasa dingin? Boleh pinjem, Ada- ada yang punya outer Gue nggak? minjem jaket dulu, gue minjem jaket. Oke pemirsa, langsung aja kita mulai pembuktian di bawah pohon beringin ini. Kita mulai dari sekarang. Kalau udah mulai merasakan, coba tolong transfer ke gue, Sar. Ini gue merinding, Sar. Ya. Ini bener ya, dari gue gimana ya bilangnya? Gue mual, gue pusing, Iya. nggak nyaman, pengen cepet-cepet pergi. Jadi ini banyak yang berkumpul di sini. Apa ya? Mungkin buat kenapa, Fat? Nggak apa-apa, berat. Mungkin buat mereka nyaman gitu, Fat. Dan kalau dibilang apa ya, makanya gue bilang nggak enak karena mereka bisa dibilang energi yang kotor gitu. Nih. Lo mual ya? Nggak enak, nggak enak Iya. aja napasnya. Emang bikin mual, Mau agak pindah ke sana ya? Lo nggak apa? Oke. Agak pusing dikit Rasanya ya. apa? Nggak, tadi di situ kayak merinding. Kalau di sana kan merinding kayak cuman sampai ini kan. Ini tadi ke kepala gitu rasanya. Oke, kita lanjut lagi. Mau ke daerah mana? Ada yang manggil mau ke sana? Iya udah sih. Sosoknya perempuan, Di mana? duduk di tangga. Sarul duduk. Oke pemirsa, Sarah mencoba untuk berkomunikasi lagi sama makhluk yang tadi mencoba untuk manggil Sarah. Masih kuat, Sar? Dia kesakitan di sini. Oh, dia kesakitan, oke. Terus? Aduh. Oke. Kalau nggak kuat, udah masih dilanjutin. Nggak apa-apa. Dia lagi hamil loh, Pak. Hamil? Matinya lagi hamil lagi, aduh. Oke, jadi yang coba komunikasi sama Sarah, wanita, meninggal ketika lagi hamil. Oke. Udah yuk. Oke. Yuk. Udah yuk. Udah, oke. Udah. Sarah udah balik, oke? Ini salah satu penunggu yang di sini. Di sini, oke. Gua agak ngilu sih ya. Oke. Ini udah coba ilangin dulu ya, rasa. Udah. Tapi gue nggak tahu dia dibunuh atau gimana. Pokoknya ada kayak gue cuma ngeliat ada yang gini nih, gitu. Oke. Dan Ya. perutnya tuh gede, jadi ada bayinya. Oke, Sar, mungkin kita bisa lihat ke atas dulu sedikit bentar. Yuk, kita kesini sebentar, Sar. Kan ini kan pohon yang tadi kan? Ini nyambung juga sama pohon ini. Dan disinilah TPU Jeruk Purut. Dan kita sudah melakukan penelusuran, kita sudah melakukan pembuktian, dan ternyata kita mendapatkan pesan-pesan yang memang harus kita sampaikan kepada pemirsa bahwa ketika Anda mencoba untuk melakukan hal dengan niat yang kurang baik, maka Anda akan mendapatkan hal tersebut. Tapi justru kebalikan, kalau Anda datang ke sini dengan baik, justru Anda akan mendapatkan kebaikan. Pesan buat pemirsa di rumah, percaya atau tidak akan adanya dunia lain itu memang tergantung masing-masing individu. Ya. Kita punya perbedaan pendapat,
ingin membuktikan tidak atau belum memahami sesuatu bukan berarti kita bisa berbuat seenaknya. Ingat, etika dan sopan santun kemanapun kita pergi. Saya Fedi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam. Selamat malam.